Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Hari ini hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021. Kita masuk di pembelajaran 5, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Buka buku tema halaman 128 sampai 129. Hari ini kita mempelajari menuliskan informasi penting dari teks melaksanakan sikap toleransi. Ibu bacakan, simak baik-baik. Perhatikan teks bacaan pada buku tema halaman 128 sampai 129. Dari teks bacaan dapat kita tuliskan informasi penting. Kemudian ditulis dalam peta konsep. Ibu buatkan peta konsep, yaitu tentang melaksanakan sikap toleransi. Yang pertama, arti penting melaksanakan sikap toleransi. A. Membentuk persatuan bangsa. B. Menciptakan kerukunan antar warga masyarakat. C. Memperkokoh NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melaksanakan sikap toleransi yang kedua, pelaksanaan toleransi di keluarga. A. Membantu pekerjaan orang tua di rumah. Membantu pekerjaan orang tua di rumah seperti melipat pakaian, mencuci piring, menyiram tanaman, dan menyapu lantai. B. Menghargai perbedaan antara anggota keluarga. Menghargai perbedaan seperti menghormati orang yang lebih tua, menyayangi adik dan kakak, serta menghargai pendapat anggota keluarga. C. Mendengarkan dan menjalankan nasihat orang tua. Nah, menjalankan dan mendengarkan nasihat orang tua seperti perintah orang tua harus dipatuhi dengan baik dan benar. Jangan melawan orang tua. Selanjutnya yang ketiga, pelaksanaan toleransi di sekolah. A. Menjaga ketenangan dalam kelas saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Nah, dapat dilakukan dengan cara mendengar arahan dari guru atau ketua kelas untuk diam dan tidak ribut di dalam kelas saat proses belajar mengajar. B. Tidak membedakan suku, agama, dan ras teman dalam bergaul. Hendaknya ketika bergaul dengan teman tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Dan C. Mematuhi tata tertib sekolah. Caranya menghindari hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam tata tertib dan ikhlas dalam menjalankan tata tertib sekolah. Melaksanakan sikap toleransi yang keempat, pelaksanaan toleransi di masyarakat. Yang A. Ramah kepada tetangga. Contohnya tidak membuat keributan dan menjadi tetangga yang baik dan selalu bertegur sapa dengan tetangga. B. Mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat. Contohnya ikut kerja bakti dan gotong royong serta mengumpulkan dana untuk tetangga yang tertimpa musibah. C. Memberikan kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah.
Ini merupakan sikap toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Berikut kita masuk di pembelajaran 6, mata pelajaran yang sama, bahasa Indonesia. Buka buku tema halaman 132 sampai 133. Karena tadi kita membicarakan, menuliskan informasi penting dari teks melaksanakan sikap toleransi. Sekarang kita membahas menyusun informasi penting dari teks Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Perhatikan teks bacaan pada buku tema halaman 132 sampai 133. Dari teks bacaan dapat kita menyusun informasi penting dan menuliskan kata-kata sulit pada teks tersebut. Informasi penting dari teks Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu pahlawan Indonesia yang sangat berjasa di bidang pendidikan. Nah, saat Indonesia merdeka dan menjadi republik, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Indonesia. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Indonesia. Gelar itu diberikan kepada Ki Hajar Dewantara atas jasa-jasa beliau merintis pendidikan di Indonesia. Hari kelahiran beliau tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Ki Hajar Dewantara merupakan anak dari keturunan Ningrat. Beliau lahir tanggal 2 Mei 1889 dari keluarga Ningrat dengan nama asli Raden Mas Suwardi Surya Ningrat. Yang keempat, Ki Hajar Dewantara pernah mendirikan Industri Parcis dan Taman Perguruan Nasional Taman Siswa. Berikut kata-kata sulit yang terdapat pada teks Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional. Yang pertama, gelar. Ibu jelaskan, gelar artinya sebutan kehormatan, kebangsaan, atau kesarjanaan yang biasa ditambahkan pada nama orang. Yang kedua, jasa. Jasa artinya perbuatan baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dan sebagainya. Yang ketiga, beliau. Beliau artinya orang yang dibicarakan atau digunakan untuk menghormatinya. Selanjutnya yang keempat, ningrat. Ningrat artinya golongan orang-orang mulia atau bangsawan. Yang kelima, wartawan. Wartawan artinya orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Dan yang terakhir, yang keenam, menteri. Menteri artinya pembantu kepala negara dalam melaksanakan urusan atau pekerjaan negara. Itulah penjelasan Ibu mata pelajaran Bahasa Indonesia di pembelajaran 5, menuliskan informasi penting dari teks melaksanakan sikap toleransi, dan mata pelajaran yang sama Bahasa Indonesia di pembelajaran 6, menyusun informasi penting dari teks Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia.